Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait sejarah bioteknologi mulai dari awal pra-zaman kuno ya sampai kepada hari ini. Bioteknologi itu posisinya ada di mana dengan beberapa sejarah dan juga beberapa ilmuwan yang menjadi tonggak perubahan dari sejarah bioteknologi. Secara umum kita bisa membagi bahwa bioteknologi itu dikategorikan atau dibagi menjadi tiga periodisasi. Yang pertama adalah ancient biotechnology atau bioteknologi kuno, di mana umumnya nanti kita bisa pelajari di sini bahwa secara umum mikrobiologi bioteknologi yang ada di ranahnya bioteknologi kuno ditujukan untuk mencari perlindungan, mencari pemukiman atau untuk berlindung dari hewan-hewan yang dulu itu digunakan juga sebagai bahan makanan. Jadi pada prinsipnya ancient biotechnology atau bioteknologi kuno fungsinya adalah untuk mendukung basic kehidupan atau dasar kehidupan, yaitu mencari makan atau proses pengawetan makanan dan juga untuk perlindungan. Kemudian yang kedua adalah bioteknologi klasik, di mana pada bioteknologi klasik ini nanti sudah mulai kita diperkenalkan dengan beberapa teknik-teknik dasar yang pada classical bioteknologi ini sudah dikenal yang namanya proses untuk sterilisasi atau proses untuk menghindari terjadinya kontaminasi-kontaminasi dalam suatu proses. Nah, untuk ini, classical bioteknologi ini nanti kita akan diperkenalkan dengan perubahan dari kuno ke klasik, di mana pada proses klasik ini kita nanti dalam perkembangannya yang paling baru adalah nanti ditemukannya beberapa antibiotik yang pada tahun misalnya 50-an pada saat Perang Dunia Kedua 40 ya, 40 sampai 50 itu nanti menjadi tonggak perubahan dari classical bioteknologi. Sedangkan nanti pada classical bioteknologi kita juga akan diperkenalkan dengan teknik-teknik karena proses sterilisasi sudah ditemukan, maka nanti ada proses-proses fermentasi untuk produksi beberapa senyawa kimia maupun beberapa makanan. Nah, yang membedakan antara ancient biotechnology atau bioteknologi kuno itu mereka juga mungkin sudah melakukan proses fermentasi untuk makanan. Kalau di Mesir dan di beberapa bangsa-bangsa kuno dulu itu sudah melakukan proses pengawetan makanan. Namun yang membedakan adalah pada saat itu masih belum ditemukan proses atau metode-metode untuk sterilisasi, sehingga prosesnya memang masih belum diketahui, sehingga dinamakan sebagai proses atau periode bioteknologi kuno. Kemudian yang ketiga adalah periode bioteknologi modern, di mana pada periode ini nanti akan ditandai dengan tonggak ditemukannya beberapa teknik-teknik molekuler. Yang paling penting adalah ditemukannya sebenarnya bukan ditemukan ya, atau di-define ulang atau didefinisikan ulang oleh Watson and Crick. Karena pada prinsipnya Watson and Crick itu sebenarnya dia tidak menemukan atau meriset dari awal, tapi dia mengumpulkan dari beberapa penelitian dan kemudian menyimpulkan dengan menambahkan beberapa data-data. Dan nanti ini yang akan membawa kita pada proses manipulasi genetik dan bagaimana proses perubahan dari genetik ini maupun rekayasa genetik ini adalah ciri khusus dari mulainya kita masuk ke bioteknologi modern. Sekarang kita coba bedah satu persatu dari tiga periode ini ya.
Ancient biotechnology pada prinsipnya ini sebenarnya sudah lama sekali ya di bangsa yang nomadik atau berpindah-pindah pada saat itu dia hanya ingin melihat kira-kira pada daerah itu ada makanan atau tidak. Kalau misalnya apa ini hewan itu sudah mulai habis di daerah situ, mereka akan mengikuti pola migrasi dari hewan itu. Jadi hewan itu makanan. Kalau dulu hewan di mana ada hewan itu adalah makanan. Sehingga pada saat itu masih belum terlalu diketahui tentang beberapa edible plant. Namun edible plant artinya tanaman yang bisa dimakan itu ternyata sudah mulai juga untuk dilakukan proses pemilahan sehingga nanti diketahui bahwa beberapa tumbuhan seperti contohnya misalnya barley atau wheat atau ini tepung terigu ya, ini terigu nanti akan ternyata bisa dimanfaatkan untuk pangan. Namun tentu saja pada saat itu masih belum ada yang namanya apa ini proses rekayasa gen ataupun proses untuk merubah ini wild atau masih dia adanya liar di alam, kemudian mulai dilakukan proses penanaman. Kemudian selanjutnya adalah mulainya setelah itu karena tanaman kok juga semakin habis dan yang lain, maka mereka melakukan proses untuk sedentary lifestyle atau memulai untuk menetap di suatu daerah tertentu. Tentu saja setelah menetap maka mereka membutuhkan daerah-daerah apa ini yang dia makanannya banyak. Namun jika tidak ada banyak, bagaimana? Mereka memulai untuk melakukan cultivation atau melakukan penanaman ya dengan cara mengumpulkan biji-bijian dari tanaman itu. Kemudian mereka juga sudah mulai memanfaatkan sheep atau goat ini kemudian diternak karena dari dulu itu tidak ada berternak, yang ada adalah berburu. Sehingga pada saat berburu itu menjadi mungkin apa ini animalnya atau hewannya sudah mulai berkurang dan ternyata harus keluar masuk hutan dan belum tentu dapat, maka mereka sudah mulai untuk melakukan ternak untuk kambing maupun beberapa domba gitu ya. Nah, selain itu ternyata mereka juga sudah mulai mengambil manfaat dari hewan itu dengan cara mengambil susunya didiamkan kok ternyata menjadi padat dan padat ternyata kok rasanya kecut dan yang lain nanti menjadi cheese pada saat keberlanjutannya ya. Kemudian dari sini mereka juga sudah mulai menggunakan beberapa teknik apa ini penanaman sehingga pada saat itu juga sudah mulai dikenal dengan agriculture-nya yaitu proses menanam beberapa tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan. Kemudian ternyata proses fermentasi pangan itu sudah dimulai dari lampau ya 9000 BC before century atau sebelum Masehi. Jadi ini 9000 sebelum Masehi sudah ternyata dilakukan proses fermentasi itu oleh beberapa bangsa-bangsa Mesir, kemudian di Cina itu juga Mesopotamia itu juga ditemukan beberapa bukti-buktinya. Namun tentu saja perbedaan dari yang ancient dengan yang klasik ya. Kalau klasik itu dia sudah diketahui teknik-teknik sterilisasi sehingga fermentasinya itu tidak ada cemaran. Kalau yang ini masih bercampur ya. Proses fermentasi ancient biotechnology mereka pada prinsipnya menyimpan saja. Ya ini prinsipnya sama berarti menyimpan itu ya melakukan proses fermentasi sehingga penemuan-penemuan pada saat itu lebih banyaknya adalah karena proses apa ini keberuntungan atau by accident ya. Jadi mereka tidak ternyata setelah misalnya disimpan kok ternyata menjadi awet. Nah itu kemudian setelah disimpan kok menjadi rasanya menjadi lebih kecut atau menjadi cair dan diminum enak. Nah, itu nanti adalah beberapa contoh-contoh apa ini proses fermentasi yang ditemukan sebenarnya
karena accident begitu ya, karena kebetulan. Nah, ini ada beberapa contohnya juga pada saat ancient ini, karena proses fermentasinya itu masih sederhana, sehingga seringkali beberapa kontaminasi bakteri dan fungi ini bisa terjadi ya, contohnya. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa fermentasi adalah proses bioteknologi yang paling terkenal dan juga paling kuno yang pernah dilakukan. Ya, kalau kita debatable ya, kita berburu, kemudian kita menumbuhkan tumbuhan yang bisa dimakan, itu mungkin kita bisa berdebat apakah dia masuk di bioteknologi atau tidak. Namun kalau fermentasi ini adalah semua mengakui bahwa proses fermentasi adalah proses bioteknologi, di mana bahkan 10.000 tahun yang lalu ini sebenarnya proses pembuatan minuman-minuman, wine, kemudian bir, kemudian cuka itu ternyata sudah dilakukan ya orang-orang dahulu. Ditemukannya alkohol dan yang lain. Ini adalah beberapa tonggak-tonggak sejarah yang ternyata pada saat itu kita sudah mampu melakukan proses-proses fermentasi sederhana. Ya, bedanya adalah pada saat itu, saya ulangi lagi, bedanya adalah pada periode kuno itu proses fermentasinya tidak steril, itu yang pertama ya. Yang kedua, proses-proses sterilisasi atau proses untuk menghindari kontaminasi itu masih belum dimengerti. Sehingga hasil-hasilnya itu adalah hasil-hasil yang kebetulan dan juga hasil-hasilnya tentu saja kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan kalau periode fermentasi yang ada di zaman klasik atau periode klasik. Karena di periode klasik itu sudah ditemukan adanya teknik-teknik sterilisasi. Kemudian pada ancient bioteknologi ini juga kita bisa melihat bahwa fermented food ini pada prinsipnya sudah mulai juga akan ditemukan. Proses misalnya Louis Pasteur yang menemukan bahwa dia melihat bahwa yeast dan sugar itu ternyata akan menghasilkan etanol kalau ditambahkan karena dia produksi karbon dioksida dan juga produksi etanol. Nah, ini ternyata setelah itu ya, pada saat ini belum diketahui, tapi setelah itu ini diketahui sebagai anaerobic fermentation process. Nanti akan ke depan kita bisa pelajari di mata kuliah yang lain. Kemudian kita berpindah dari ancient biotechnology ke classical biotechnology. Ya, mungkin yang awal memperkenalkan bagaimana proses Louis Pasteur ini ya, pasteurisasi itu ditemukan oleh Louis Pasteur. Kemudian setelah ini adalah tonggak perubahan. Jadi setelah ini dan nanti setelah ditemukan, maka ini akan menjadi perubahan dari zaman ancient atau kuno atau bioteknologi kuno ke bioteknologi klasik. Di mana pada proses bioteknologi klasik ini dasar-dasar rekayasa mikrobiologi itu sudah diperkenalkan ya. Ini misalnya Louis Pasteur pada saat ini sudah mengetahui adanya anaerob proses dan juga dia bisa mengetahui adanya pasteurisasi. Jika dipanaskan misalnya maka mikroorganisme akan mengalami kematian atau misalnya di sini nanti kita bisa cek produksi bakery yeast atau yeast untuk roti ya, di mana nanti pada classical bioteknologi itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Nah, classical bioteknologi umumnya berbicara, ya saya ulangi lagi, classical bioteknologi umumnya berbicara untuk memproduksi metabolit sekunder yang biasanya menggunakan teknik fermentasi. Ya, contohnya hasil dari teknik fermentasi tentu saja adalah minuman-minuman beralkohol ya. Dan juga ternyata pada proses itu diperbaiki karena yang difermentasi di proses kuno tadi itu sudah bisa diproduksi untuk fermentasi minuman-minuman. Tapi mungkin rasanya tidak standar, alkoholnya tidak terlalu banyak dan yang lain. Namun setelah classical bioteknologi kita bisa menghasilkan beberapa senyawa yang sama, ya, lactic acid, asam laktat, asam sitrat, butanol, aseton ini mampu diproduksi.
Namun yang paling penting, temuan atau tonggak sejarah di classical bioteknologi adalah ditemukannya antibiotik. Dan ini sekitar tahun 1940-an sampai 1950-an itu sudah mulai diperkenalkan terkait produksi antibiotik ini untuk penyembuhan luka-luka pada saat perang. Nah, di sini kalau kita lihat antibiotik itu yang paling pertama ditemukan adalah penisilin. Penisilin dihasilkan dari jamur yaitu penicillium ya. Penicillium ada yang notatum, ada Penicillium dan itu menghasilkan penisilin sebagai metabolit sekunder yang ada di jamur itu ya. Setelah dilakukan proses fermentasi pada suatu media, dia mengeluarkan penisilin dan penisilin ini adalah antibiotik yang bisa membunuh bakteri. Zaman dulu sebelum ditemukan penisilin, itu banyak sekali korban-korban yang perang itu meninggalnya bukan karena terkena peluru atau terkena mortir begitu ya, tapi setelah dia luka misalnya, maka di situ terjadi infeksi. Nah, infeksi ini yang kemudian pada kenyataannya juga merupakan penyebab pembunuhan atau penyebab matinya tentara-tentara pada saat itu yang terluka. Sehingga dengan ditemukannya antibiotik, maka ternyata ini menjadi satu penemuan yang sangat luar biasa. Jadi setelah Perang Dunia, ya perang itu meskipun kita tidak terlalu ini ya, tapi selalu memunculkan hal-hal baru yang menguntungkan juga. Pada saat Perang Dunia Kedua itu kita banyak sekali mendapatkan penemuan-penemuan yang menjadi tonggak. Yang pertama misalnya penemuan antibiotik, kemudian penemuan mesin jet, dan itu semuanya adalah karena dipicu oleh adanya perang. Nah, untuk saat ini kita bisa memanfaatkan banyak penisilin itu adalah yang pertama ya yang ditemukan. Namun sampai saat ini produksi antibiotik itu sudah sangat berkembang sehingga tidak lagi diproduksi dengan cara mungkin fermentasi, tapi bahkan diproduksi dengan cara sintesis kimia ya, dan sudah sangat berkembang. Selain misalnya penisilin, kemudian nanti ada yang namanya eritromisin, ada yang namanya kloramfenikol, ada cephalosporin, basitrasin, neomisin, tetasin, banyak sekali ya. Dan itu hasilnya nanti kalau awalnya itu ditemukan karena ditemukan di jamur penicillium, nanti kita selanjutnya justru penghasil antibiotik itu adalah dari golongan Streptomyces atau Actinomycetes. Actinomycetes ini adalah hewan peralihan ya antara bakteri dan jamur. Nanti di kesempatan lain mungkin bisa kita diskusikan. Kemudian di classical bioteknologi pada proses fermentasi atau chemical transformation itu untuk menghasilkan gliserol, lactic acid maupun citric acid atau menghasilkan steroid kalau yang lain ya, itu pada prinsipnya kita memanfaatkan beberapa teknik yang menggunakan biokatalisator mikrobial ya atau enzim yang dari mikroba. Dan ini proses membuat substrat, mikrobial enzim bekerja, dan akhirnya menghasilkan produk. Ini merupakan juga satu tonggak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada bioteknologi klasik. Oke. Selain itu juga sintesis atau menghasilkan beberapa produk. Nah, ini yang ini adalah metabolit sekunder ya, yaitu amino asid untuk perbaikan beberapa kualitas preservasi, kemudian ditemukannya beberapa enzim. Enzim itu kalau yang Anda kenal mungkin yang paling banyak kan protease gitu ya. Padahal protease itu masih ada mungkin ratusan jenis enzim protease, itu bisa dibagi mungkin ratusan. Ya, kita banyak sekali itu. Enzim protease itu Mas Yan ya. Jadi ini adalah golongan besar dari enzim. Kalau Anda mengenal protease adalah enzim yang menghidrolisis protein misalnya, padahal kita bisa hidrolisis protein itu
itu banyak sekali dia bekerja di bagian apa, dia memotongnya di mana, dia endopeptidase atau exopeptidase, dia acid base protease atau banyak sekali Mas ya. Sehingga ini salah satu yang perlu Anda nanti ingat bahwa proses di classical bioteknologi pada prinsipnya nanti adalah proses mengkonvert atau mensintesis senyawa metabolit yang umumnya metabolit sekunder. Ya. Kemudian pada saat bioteknologi modern ini kita bisa melihat sudah ada sentuhan-sentuhan yang namanya mikrobiologi sel. Jadi kita tidak bekerja lagi kalau tadi di klasik itu kita bekerja dengan menggunakan bakteri sebagai agen agen yang melakukan proses sintesis atau yang menjadi tool utamanya. Namun di bioteknologi modern itu yang menjadi toolnya adalah kita tidak melihat lagi dalam bentuk sel, tapi kita masuk ke dalam sel. Ya, di sana ada yang namanya inti sel, di sana ada yang namanya genomic cell, yang di sana struktur organisasi dan reproduksinya itu sudah diketahui pada saat modern bioteknologi. Ya. Kita juga memanfaatkan upaya-upaya biochemistry dengan mensintesis dan melakukan proses fermentasi. Bedanya pada saat ini kita sudah memahami bagaimana cara kerja metabolit, cara kerja rekayasa metabolisme yang ada di bakteri-bakteri. Kemudian dari beberapa hal ini juga tidak tahu-tahu muncul begitu ya. Pada prinsipnya ini sudah lama diketahui di zamannya klasik itu ada penelitian Gregor Mendel, ada penelitian tentang penurunan sifat dan yang lain. Namun ini masih bentuknya tidak terlalu jelas begitu ya. Nah, modern bioteknologi itu yang menjadi tonggak sejarahnya adalah Watson and Crick ya. Watson and Crick ini adalah penemu untuk struktur DNA. Ya. Pada saat ini juga yang paling mempercepat adanya perkembangan di modern bioteknologi adalah ditemukannya teknik PCR atau polymerase chain reaction. Ini yang kemudian membuat proses perubahan modern bioteknologi itu menjadi sangat luar biasa berkembang. Ya, ada dua tokoh yang paling terkenal untuk di modern bioteknologi, yaitu Watson and Crick. Ini dua orang ya, berarti ada ini ya. Tentu saja mereka kan tidak bekerja sendiri ya. Ada Watson and Crick di satu masa dan selanjutnya ada penemuan terkait metode teknik pengkopian DNA yang dinamakan PCR atau polymerase chain reaction. Ini ada beberapa yang ditemukan ya pada tahun 53, Watson and Crick, Franklin and Wilkin, ini adalah sebelum atau di era ini. Hanya saja yang presentasi dan yang menghasilkan struktur DNA itu adalah Watson and Crick. Sehingga yang paling terkenal Watson and Crick. Pada prinsipnya Anthony Wilkin dan juga Franklin ini juga dia membuat riset-riset yang terkait juga dengan DNA. Jadi di masa yang sama. Kemudian revolusi DNA ini menjadi sangat berkembang karena apa? Karena kita sudah pada saat itu seolah-olah bisa mengerti inti dari kehidupan manusia itu ternyata ada di DNA, begitu ya, coding-codingnya ada di DNA. Sehingga nanti ada proyek tertentu yang dimulai dari 1981 itu ada satu proyek yang namanya Human Genome Project, yaitu ingin memetakan dari genom manusia untuk mengetahui kira-kira genom manusia itu isinya apa saja, dan diselesaikan di awal tahun 2000-an. Kemudian pada saat itu selain DNA tentu saja ada nanti adalah RNA ya. Kemudian dari situ nanti antara DNA RNA nanti akhirnya semakin diketahui dan nanti akan muncul yang paling penting ini nanti akan diajarkan Anda di sel maupun di protein DNA atau RNA pada prinsipnya adalah
apa yang dinamakan dogma sentral. Ini adalah dogma sentral, ya. Dogma sentral atau sentral dogma yaitu bagaimana DNA berubah menjadi RNA dan RNA nanti mengkoding untuk dibuat protein yang namanya translasi. Jadi DNA ke RNA dinamakan transkripsi, RNA ke protein dinamakan translasi, ya. Jadi protein itu diproduksi dengan mengambil cetak biru yang ada di DNA dan diterjemahkan, ini transkripnya, ditranskrip, jadi cetak biru DNA ini dirubah ke RNA, RNA dibawa ke satu mesin di dalam sel yang namanya ribosom, ya. Ribosom ini nanti tempat untuk melakukan translasi atau penerjemahan dari RNA ini diterjemahkan di dalam ribosom menjadi protein. Ya, tentu saja tidak langsung protein, nanti ada asam amino, satu-satu disusun sampai menjadi protein. Satu protein itu disusun oleh banyak asam amino. Satu asam amino disusun atau dikode oleh 3 basa sekuen, ya, yang dinamakan kodon. Ya, satu kodon berarti mentranslate satu asam amino. Saya ulangi lagi, protein itu terdiri dari banyak asam amino. Ya, asam amino itu satu asam aminonya dikode oleh 3 basa nukleotida yang ada di RNA. Ya, 3 basa ini dinamakan kodon. Jadi satu kodon terdiri dari 3 basa nukleotida dan satu kodon mengkode untuk satu asam amino, begitu ya. Jika misalnya ada pertanyaan 10 asam amino dikode oleh berapa kodon, maka jawabannya adalah 10 kodon karena satu kodon mengkode satu asam amino. Sedangkan 10 asam amino dikode oleh berapa basa nukleotida? Tinggal 10 kali 3, yaitu 30 basa nukleotida. Ya, begitu cara untuk memahami. Baik, ini ada beberapa, pada prinsipnya kita organistik atau molekular atau transgenik ini sudah mulai diperkenalkan di areanya, ya. Dan ini adalah benefitnya kemarin sudah kita pelajari bahwa kalau kita masuk ke ranah bioteknologi maka ada aplikasi-aplikasi yang digunakan. Karena ingat, bioteknologi pada prinsipnya ada kata kunci yang terakhir adalah dimanfaatkan untuk kemanfaatan atau kebaikan manusia. Sehingga ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang sering digunakan di bioteknologi. Kemudian ini contoh-contoh lainnya, ya, aplikasi kita ini minggu kemarin kita tidak bahas. Nah, ini kita coba satu persatu mulai dari bagaimana 1750 sebelum Masehi bangsa Sumeria itu sudah melakukan proses pembuatan bir, ya. Sedangkan 500 BC di Cina itu sudah mulai mengetahui ini soybean dan ternyata bisa digunakan untuk pengobatan-pengobatannya, soybean mold atau moldy atau yang di sana ada jamur begitu, itu ternyata begitu ditumbuk itu ternyata bisa dipakai untuk treatment antibiotik. Tapi tentu saja mereka masih belum tahu itu bahannya apa dan yang lain. Ya. Kemudian pada tahun 1590 ini mikroskop ditemukan, misalnya yang kecil-kecil, ya, kecil tapi saling mempengaruhi untuk ini, ya. Jadi Anthony Leeuwenhoek ini bapak mikrobiologi itu menemukan dia mikrobiologi, kemudian sel darah merah dan yang lain. Kemudian protein ditemukan, tapi ini proteinnya juga masih belum terlalu detail. Enzim diisolasi, kemudian E. coli ini ditemukan, kemudian Charles Darwin misalnya memperkenalkan origin of species, ini banyak versinya juga banyak, ya, timeline bioteknologi ini di sejarahnya. Jadi silahkan nanti menggunakan timeline siapapun, nggak ada masalah, asalkan beberapa tokoh-tokoh kunci tadi
Anda bisa paham, dan beberapa tonggak-tonggak ilmuannya di setiap periode itu Anda tahu. Contohnya kemudian Mendel ini ya, Gregory Mendel, dia genetik ini sudah diketahui bahwa ternyata ada penurunan sifat dari tumbuhan ercis ya, pada saat itu. Kemudian selanjutnya kromosom sudah mulai di Alexander Fleming, ternyata pada tahun ini dia sudah menemukan antibiotik di penicillium, meskipun nanti pemanfaatannya di sekitar 140-an itu baru nanti dimanfaatkan untuk pengobatan tentara-tentara yang terluka. Kemudian pada tahun ini ada beberapa penyakit-penyakit yang ternyata diketahui dia merupakan penyakit karena molekular ya, selama molekular. Kemudian ini pada tahun 53 Watson and Crick dia menemukan struktur dari double helix DNA, kemudian berarti sudah ditemukan secara penuh pada coding-coding genetik di tahun 60-an 7. Kemudian rekombinan pertama DNA ini dimulai, dan kemudian pada akhirnya DNA sequencing itu ditemukan. Jadi kita bisa mengurutkan DNA tertentu ya. Monoklonal antibody, sehingga nanti pada tahun ini vaksin-vaksin sudah mulai banyak ditemukan. Salah satunya adalah misalnya di tahun 78 ini insulin itu sudah tidak perlu lagi diproduksi di mana ini, di manusia kan sekarang banyak yang terkena diabetes ya, maka insulin itu perlu banyak sekali. Padahal insulin itu kita tidak perlu human insulin langsung, tapi kita bisa masukkan insulin ini codingnya ke E. coli atau E. coli untuk dengan teknik cloning, dan nanti akan kita menghasilkan insulin dari E. coli. Kemudian ini yang paling penting adalah Carl Mullis ini menemukan PCR ya, polymerase chain reaction, yaitu satu teknik yang digunakan untuk melakukan fotokopi DNA secara cepat dan sangat luar biasa efisien di tahun 78. Dan setelah itu misalnya di tahun 80-an, 89 ya, dengan 81 tadi. 89 ini Human Genome Project itu dimulai, dan ternyata pada tahun ini sekarang 2000-an 2020 2001 kalau tidak salah itu sudah diselesaikan ya. Kemudian beberapa transgenic food dan yang lain itu ada yang bilang aman, ada yang bilang tidak. Namun FDA atau Food Drug Administration dari Amerika itu menyebutkan aman. Selanjutnya yang pertama di tahun 96 pada saat itu mungkin ada yang belum lahir semua ya. Pada tahun itu menjadi sangat heboh sekali karena pada tahun itu diperkenalkan ada kambing yang betul-betul diproduksi dengan cara cloning ya. Dan cloning ini meskipun ternyata angka harapan hidupnya menjadi tidak terlalu baik karena setelah berapa tahun itu meninggal ya. Sehingga pada saat itu masih menjadi kontroversial ini apakah selanjutnya bisa digunakan atau tidak. Tapi pada saat itu cukup menjadi bukti bahwa bioteknologi sudah sedemikian luar biasa. Kemudian artificial chromosome, human embryonic stem cell ini sudah diperkenalkan, atau stem cell itu sel puncak ya. Sel puncak itu adalah sel yang belum terdiferensiasi menjadi sel. Anda semuanya itu kan asalnya dari satu sel ya. Sperma ketemu ovum, kemudian ini menjadi satu sel, namun ternyata bisa menjadi manusia yang di situ ada sel rambut, ada sel hati, ada sel jantung, macam-macam selnya. Nah ini sel awal yang bisa berubah kemanapun dan kita trigger menjadi apapun ini ya, ini menjadi suatu yang sangat menarik. Karena misalnya Anda mengalami kerusakan ginjal misalnya, maka kita bisa produksi ginjal Anda itu dengan menggunakan sel puncak yang ada di Anda sendiri. Tentu saja ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, salah satunya tidak adanya autoimun. Ya, karena Anda kalau melakukan transplant dari manusia lain,
belum tentu nanti selnya itu atau organnya itu sesuai untuk Anda. Dan tahun 2000-an itu 90% sudah selesai dan dipublish, dan setelah tahun 2001 ya, awal 2000 ini Human Genome Project sudah selesai dilakukan. Dan ini semuanya bisa kita lihat. Genome Project ini menarik karena di sini kita bisa melihat genom nomor sekian, posisi sekian itu merupakan cetak biru apa, cetak biru mata, cetak biru psikologis yang mana, dan yang lain. Itu ada buku menarik, bukunya Matt Ridley, Human Genome Project. Di sana Anda bisa membaca one by one dari genom yang Anda punya, kromosomnya ya. Anda bisa kromosom nomor 1 itu mengkodeng apa saja, dan yang lain itu nanti dijelaskan di buku itu. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.